wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, pada pagi hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat toh semuanya? Sehat. Sudah sarapan pagi ini? Sudah. Ada yang sudah, ada yang belum ya. Sudah. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, saya minta tolong Fadil untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Monggo dipersilakan Fadil. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Mas Fadil ya sudah berkenan memimpin doa pada kegiatan pagi hari ini. Sebelumnya Nana, sebelum saya mulai ya, pada pagi hari ini kita patut bersyukur karena kita diberikan kesehatan, kita bisa bertatap muka pada pagi hari ini pada pembelajaran yang harus kalian ikuti. Jadi untuk berikutnya ini kira-kira ada yang nggak masuk nggak hari ini? Siapa yang nggak masuk hari ini? Ada. Siapa yang nggak masuk? Tegar. Tegar. Ya. Tegar kenapa? Tidak tahu. Keterangan. Ada yang kirim surat? Tidak ada. Ada. Oh berarti Tegar tidak masuk tanpa keterangan ini ya? Ya. Oke, besok diingatkan ya kalau tidak masuk harus mengirim surat. Oke anak-anak, pada pertemuan minggu lalu pada bab 1 kita sudah belajar apa? Yo. Sistem reproduksi pada manusia. Oke. Kita kemarin sudah belajar tentang sistem reproduksi pada manusia. Kira-kira masih ingat nggak apa sih sistem reproduksi manusia itu? Ingat? Oh ya, Rahel? Dan melahirkan keturunan. Oh ya, bagus ya. Rahel masih ingat menjelaskan tentang sistem reproduksi manusia. Ada lagi? Ya, Fadil? Monggo. Sistem reproduksi merupakan kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan yang bertujuan untuk mempertahankan proses keberlangsungan spesies di dunia. Ya, bagus. Kita beri tepuk tangan untuk Rahel. Jadi kemarin kita sudah mempelajari sistem reproduksi manusia, di mana kalian sudah mempelajari organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Oke. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan bahas materi bab 2 ya, subbab tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan. Nah, ini saya akan memberikan pertanyaan pemantik. Kira-kira menurut kalian antara sistem reproduksi manusia, tadi kan sistem reproduksi apa? Melestarikan jenisnya ya, berkembang biak seperti itu ya. Kemudian kira-kira untuk sistem reproduksi, sistem perkembangbiakan pada tumbuhan ini, menurut kalian sama nggak sama sistem reproduksi manusia? Sama? Sama-sama? Bereproduksi untuk melestarikan jenisnya. Itu betul ya? Oke. Setelah itu kita akan, kalian perhatikan. Sekarang kalian perhatikan. Di sini ada gambar apa itu yang di depan? Bebek. Cocor bebek. Kira-kira kenapa ya saya menampilkan gambar cocor bebek? Ada nggak di sekitar rumah kalian? Ada. Ada ya. Ada. Terus
diambil tunas-tunasnya itu terus disebar dan akan tumbuh ya. Jadi saya menayangkan tumbuhan ini karena cocok bebek itu merupakan tumbuhan yang paling mudah untuk berkembang biak. Oke, setelah ini saya akan membacakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah dengan kemampuan membaca atau literasi, nantinya kalian akan dapat menjelaskan pengertian tentang sistem reproduksi pada tumbuhan ya. Oke. Kemudian yang kedua, menganalisis sistem reproduksi pada tumbuhan. Kemudian yang ketiga adalah penerapan teknologi reproduksi pada tumbuhan. Kalian sudah membawa bunganya. Nah, ini nanti kalian sudah membawa bunga. Ini bunga apa? Bunga sepatu. Kenapa kalian disuruh bawa bunga ini? Bunga ya? Sempurna. Iya, betul sekali. Oke. Sebelum kita mulai, kita akan masuk di kesepakatan kelas terlebih dahulu. Nah, di situ kalian bisa baca. Yang pertama adalah saling menghargai pendapat teman pada saat berdiskusi kelompok. Jadi kalian harus bisa menghargai pendapat temannya, ya. Tidak usah bertengkar, bersikuku. Oh saya begini, oh saya begitu, oh nggak setuju begini dan begitu. Jadi nanti minta tolong kerjasamanya, kompak, saling bekerja sama dengan baik. Kemudian kalau sudah selesai, kalian bisa mempresentasikan hasil diskusinya dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Setuju anak-anak dengan kesepakatan kelas kita? Setuju. Oke. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, pada pembelajaran kali ini peta konsep yang akan kita pelajari, di mana reproduksi makhluk hidup ini dibagi menjadi dua, yaitu terdiri dari reproduksi vegetatif, ya, kemudian reproduksi generatif. Oke. Pada reproduksi vegetatif di sini pada tumbuhan meliputi rizoma, ya, kemudian umbi lapis, umbi batang, kemudian umbi akar, ada tunas advektif, ya, stolon, spora dan spora. Oke. Kemudian pada hewan nantinya terdiri dari fragmentasi, tunas dan organogenesis. Nah, sedangkan pada reproduksi generatif di sini pada tumbuhan terjadi dengan cara penyerbukan dan fertilisasi. Kemudian pada hewan di sini dengan cara fertilisasi internal dan fertilisasi eksternal. Oke, lanjut. Nah, pada reproduksi tumbuhan kita bahas yang tumbuhan dulu ya. Pada pertemuan kali ini, setiap jenis makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak, ya, atau bereproduksi. Kemampuan untuk bereproduksi ini bertujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya, di mana sistem reproduksi makhluk hidup ini berbeda-beda. Ya, demikian pula dengan cara reproduksinya juga berbeda. Nah, tadi sudah dijelaskan di peta konsep bahwa tumbuhan dibagi menjadi dua, yaitu tumbuhan berbiji tertutup atau angiospermik dan tumbuhan berbiji terbuka pada gimnospermik. Tumbuhan ada yang dapat melakukan secara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau seksual, dan ada yang melakukan dua-duanya secara seksual dan aseksual. Pada reproduksi vegetatif, yaitu cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Kemudian pada generatif, cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi tadi di sini sudah dijelaskan vegetatif itu ada beberapa, ya. Di
Bisa dicontohkan di sini misalnya rizoma. Ini pada kelompoknya jahe, kunyit, ya, temulawak dan kencur. Kemudian pada umbi lapis di sini pada bawang merah, kemudian bawang putih dan bakung. Kemudian umbi batang di sini ada kentang dan ubi jalan, ya. Pada umbi akar itu singkong, bekuang dan dahlia. Kemudian tunas, pisang dan tebu. Tunas afektif di sini terjadi pada cocok bebek, cemara, sukun dan kesemak, ya. Kemudian stolon, arbei, stroberi, pegagan dan rumput teki. Kemudian pada spora terjadi pada lumut dan paku. Oke. Nah, ini bunga yang akan kalian amati nanti secara berkelompok akan kalian kerjakan, ya. Setelah ini saya akan menayangkan video pembelajarannya. Tolong diperhatikan sebelum kita kerja kelompok. Ada generatif. Bedanya, vegetatif ini perkembangbiakan melalui bagian tumbuh-tumbuhan itu sendiri tanpa melalui proses perkawinan atau fertilisasi. Sementara generatif melalui perkawinan atau fertilisasi. Contohnya pada tumbuhan berbiji tertutup. Kalau kita mengembangbiakannya dengan biji, maka itu termasuk generatif karena biji itu dihasilkan dari perkawinan yang terjadi pada bunga. Sementara vegetatif, misalkan kalau kita menemukan tumbuhan berbiji ini dengan stek, kita potong cabangnya lalu kita tancapkan ke tanah sehingga tumbuh, itu namanya vegetatif. Nah, pada video kali ini kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, apa-apa saja jenisnya. Oke, semangat belajar. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan itu nanti kita bagi atas dua jenis. Ada yang alami, vegetatif alami, dan ada vegetatif buatan. Vegetatif alami ini artinya perkembangan vegetatif yang dapat terjadi dengan sendirinya tanpa perlu bantuan manusia. Sementara vegetatif buatan ini adalah perkembangan vegetatif pada tumbuhan melalui bantuan manusia. Kita bahas yang vegetatif alami terlebih dulu. Oke, itu tadi tayangan video pembelajaran yang saya paparkan. Nah, sekarang kita akan bekerja secara berkelompok, ya. Nanti kita kemarin kan sudah saya bagi, ya, anak-anak berdasarkan kemampuannya masing-masing. Ini nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok visual, kemudian kelompok auditori, dan kelompok kinestetik. Oke. Sekarang silakan membentuk kelompok masing-masing. Visual, auditori, dan kinestetik. Dibuka. Nanti untuk kelompok visual, ya. Visual silakan kalian membuka buku paketnya. Boleh juga dengan mencari artikel di Google, ya, yang membawa HP. Kemudian bisa literasi dengan link yang sudah saya share di grup. Begitu juga dengan kelompok auditori, ya. Silakan kalian nanti bekerja, dibuka HP-nya melalui link yang sudah saya share di grup kelas 9C. Kemudian untuk kelompok kinestetik, ya, kalian tidak usah menggunakan teknik yang sudah digunakan oleh 2 kelompok tadi, tapi kalian mengerjakan langsung dari LKPD yang sudah saya berikan. Sebelum dikerjakan, anak-anak ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, ya. Oke.
sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan dibahas apa yang akan kita kerjakan hari ini sesuai yang saya arahkan. Selamat bekerja. Oke, selamat bekerja. Ini juga bisa ya menggunakan HP-nya untuk browsing ya di Google tentang artikel sistem perkembangbiakan tumbuhan. Oke, ini kelompok visual. Yang lain yang tidak membawa HP bisa menggunakan buku paketnya atau sumber-sumber yang lain. Nah, untuk kelompok auditori silakan dicek ya link yang sudah saya berikan kemarin di grup kelas. Oke anak-anak, sudah selesai ya pekerjaannya? Nah, sekarang giliran kalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian bersama dengan teman kalian. Saya persilakan yang pertama adalah kelompok dari visual. Silakan dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Berdirinya kita di sini, kita dari kelompok visual ingin mempresentasikan hasil diskusi kita. Kita akan menjelaskan tentang fungsi bagian bunga. 1. Fungsi benang sari, menghasilkan sebuah sari untuk perkembangbiakan dan merupakan alat kelamin jantan. Fungsi putih, terdapat ovum dan bakal biji untuk perkembangbiakan dan merupakan alat kelamin betina. Fungsi mahkota bunga, perhiasan bunga untuk menarik perhatian serangga atau hewan lain. Fungsi kelopak bunga, perlindungan mahkota bunga ketika bunga masih pucuk. Fungsi tangkai bunga, penopang bunga dan penghubung antara bunga dengan tanaman. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah atau masalah kami minta maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok visual. Kemudian akan dilanjutkan presentasi yang kedua oleh kelompok auditori. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok auditori. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Bagian bunga yang dapat digunakan sebagai alat perkembangbiakan adalah benang sari dan putih. Bunga memiliki struktur atau bagian. Struktur bunga terdiri dari butik dan benang sari. Butik merupakan alat kelamin betina, sedangkan benang sari merupakan alat kelamin jantan. Kedua struktur tersebut merupakan bagian bunga yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan. Demikian presentasi dari kelompok auditori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan aplaus untuk kelompok auditori. Selanjutnya kelompok yang terakhir bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya, yaitu kelompok kinestetik. Waktu dan tempat dipersilakan.
mengilustrasikan struktur bagian bunga. Bagian betina dari bunga disebut 1. Putik yang terdiri atas 2 kepala putik, 3 tangkai putik, 4 bakal buah, dan 5 bakal biji. Bagian bunga nomor 6 adalah kelopak bunga, dan bagian bunga nomor 7 adalah tangkai bunga. Bagian jantan pada bunga disebut 8 benang sari, terdiri atas 9 tangkai sari dan 10 kepala sari. Bagian bunga yang berwarna dan menarik disebut mahkota bunga. Demikian presentasi kami dari kelompok legislatif. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sempurna ya. Kita berikan aplaus untuk kelompok ini. Nah, akan terlebih dahulu kembali ke tempat masing-masing. Oke, sudah ya. Supaya lebih semangat kita mau bertepuk dulu ya anak-anak ya. Kita menyimpulkan, kita membuat tepuk pagi, siang, dan malam. Masih ingat? Tepuk pagi, siang, malam. Ada yang belum fokus ya. Diulang. Tepuk siang, malam. Good job. Oke, kita tepuk tangan. Oke ya. Setelah kalian tadi sudah bekerja dengan kelompoknya masing-masing, kemudian kalian sudah bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya di depan ya. Saya acungi jempol buat kalian semua, anak hebat ya. Oke, berikutnya kita akan menyimpulkan kesimpulan pembelajaran dari hari ini ya. Dari apa yang sudah kalian kerjakan tadi, kira-kira siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ya, Bulan. Silakan. Makhluk hidup mempunyai kemampuan untuk berkembang biak atau reproduksi. Kemampuan untuk bereproduksi ini bertujuan menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya. Sistem reproduksi makhluk hidup berbeda-beda, demikian pula cara reproduksi makhluk hidup berbeda. Kemampuan untuk bereproduksi ini bertujuan menjamin kelangsungan hidup dan kelestarian jenisnya. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, selain itu saya ada pertanyaan satu lagi nih. Kira-kira terdiri dari apa saja sistem reproduksi pada tumbuhan? Siapa bisa? Ya, Cantika. Jawabannya adalah secara vegetatif atau aseksual dan secara generatif atau secara kawin. Dan ada kedua-duanya yaitu vegetatif dan generatif. Oke, inilah jawaban yang tadi ya, kelompok kinestetik sudah menjelaskan tentang bagian-bagian atau struktur dari bunga sepatu atau bukan bunga sempurna yang disebutkan ada berapa macam tadi kelompok kinestetik? Ada 11 macam ya, mulai dari tangkai, kemudian tangkai bunga, kemudian kelopak, kemudian ini mahkota bunga, ada benang sari, ya itu sudah dijawab secara rinci oleh kelompok kinestetik tadi. Jadi dengan demikian kalian sudah memahami bagian-bagian struktur bunga sempurna ya. Yang terdiri kenapa dibilang sempurna? Karena memiliki alat kelamin jantan dan betina. Jantan disebut sari. Kemudian betina. Oke, terima kasih atas jawabannya. Sebagai penutup ya, nanti kalian akan diberikan tugas di rumah secara mandiri ya.
Masing-masing anak boleh membuat ringkasan tentang materi pembelajaran hari ini. Baik itu berupa catatan yang suka menulis ya, atau mungkin dalam bentuk gambar. Peta konsep bagi yang suka menggambar. Atau mungkin kalian akan membuat pesan suara, boleh voice note pada Bu Yuli. Silakan membuat kesimpulan bahwa ini pesan suara ke Bu Yuli, kirim ke WA-nya Bu Yuli. Atau yang suka dengan pembuatan video, ya, boleh mengirimkan tugasnya dalam bentuk video. Masing-masing bisa dikirimkan ke WA saya secara japri ya. Oke, jelas anak-anak? Oke, terima kasih. Di akhir pembelajaran kali ini saya mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Oh ya, saya ingin juga mengumumkan, kita berikan tepuk tangan kepada Wulan, Fadil, dan Catika yang tadi aktif menjawab pertanyaan-pertanyaan kita hari ini. Tepuk tangan buat mereka. Jangan lupa tugasnya ya, dikerjakan di rumah. Kita sesuai dengan kesepakatan kelas adalah mengumpulkan tugas tepat waktu. Jangan lupa untuk pertemuan yang akan datang, kita akan lanjutkan materi berikutnya tentang sistem perkembangbiakan pada yang belum apa? Hewan. Oke. Terima kasih anak-anakku. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekarang saya minta tolong perwakilan siswa, siapa yang berkenan untuk mengakhiri doa? Ya, monggo Mas. Oh Fadil, Fadil aja, nggak jadi. Oke Fadil, silakan Fadil. Sebelum kita akhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Bu Yuli mohon maaf ya. Kita bertemu di pertemuan yang akan datang. Saya akhiri sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadil Hidayat dari kelas 9C. Saya sangat senang belajar dengan cara berkelompok, terutama dikelompokkan berdasarkan gaya belajarnya, sehingga saya menjadi lebih semangat dalam mengikuti pelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Maharani dari kelas 9C. Saya akan mengumpulkan tugas mandiri yang diberikan oleh Ibu Yuliani. Saya akan memaparkan tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang dapat melakukan reproduksi secara vegetatif atau aseksual, generatif atau seksual, atau keduanya. Reproduksi vegetatif adalah cara reproduksi tanpa didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan betina. Sedangkan reproduksi generatif adalah cara reproduksi yang didahului oleh peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Demikian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Andriani dari kelas 9C, siswi dari SMP Negeri 2 Temburjo.
Di sini saya akan mengumpulkan tugas mandiri yang diberikan oleh Ibu Yuli. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang reproduksi vegetatif pada tumbuhan. Dan reproduksi vegetatif pada tumbuhan itu dikelompokkan menjadi 8, yaitu yang pertama adalah rizoma. Contohnya jahe, kunyit, temulawak, dan kencur. Dan yang kedua adalah umbi lapis. Contohnya bawang merah, bawang putih, dan bakung. Yang ketiga, umbi batang. Contohnya kentang dan ubi jalar. Dan yang keempat adalah umbi akar. Contohnya singkong, bengkuang, dan dahlia. Yang kelima adalah tunas, contohnya pisang dan tebu. Dan yang keenam, tunas adventif. Contohnya cocor bebek, cemara, sukun, dan keseme. Dan yang ketujuh adalah stolon. Contohnya arbei, stroberi, pegagan, dan rumput teki. Dan yang terakhir adalah pembentukan spora, yaitu terdiri dari lumut dan paku. Sekian tugas yang tadi saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.